Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kedua kalinya, tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Andini Alia Fakira, akan menyampaikan kultum tentang jangan tinggalkan sholat. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat ataupun yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat dan yang masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat yang dan hadis-hadis yang menjelaskan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca dalam rukun Islam, sholat itu merupakan rukun yang kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya Quran Surat Al-Ma'un ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya tidak benar berwudunya ataupun bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas dalam melakukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ilas sholawati qamu kusala, yang artinya kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala. Mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun, walaupun sholat lalai dalam melakukan sholatnya. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan ketika kita melakukan ibadah itu. Orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah min dzalik. Berarti kita masih memiliki kemunafikan di hati kita dan tertolak iman dan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, salat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit, dan salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita butuh, sementara kita tidak memiliki ikatan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita tidak memiliki ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu akan menolong kita? Seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah dengan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Jika kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita akan meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita akan meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita minta Allah memperhatikan kita, padahal kita sendiri yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan oleh kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya, karena tidak halal bagi seseorang perempuan mukmin yang menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholatnya. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat dari semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya kita ketika meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi sebaliknya, seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan rusak. Sholat adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, apapun alasannya. Jika kita boleh tidak membayar zakat jika kita tidak mampu. Kita boleh tidak melakukan haji jika tidak mampu. Kita boleh tidak berpuasa jika kita tidak dapat mampu dengan cara qada ataupun dengan bayar fitrah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena musafir, kita bisa menjamak. Jika tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan lainnya, kita bisa melakukannya di rumah. Dan jika kita tidak bisa melakukan sholat secara berdiri, maka bisa melakukannya dengan duduk atau berbaring. Jika kita tidak bisa berjalan untuk mengambil wudhu, kita bisa melakukannya dengan cara tayamum. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Jangan putuskan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu menjaga sholat dan Allah selalu menjaga kita. Barakallahu fikum. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.